Percaya atau tidak, arwah orang yang telah meninggal masih terhubung dengan orang-orang yang masih hidup. Banyak orang telah mengalami bahwa masih ada keterhubungan mereka dengan sanak keluarga mereka yang telah meninggal. Pengalaman ini nyata dialami oleh saudara Peter. Saudara Peter adalah seorang yang taat beribadah, pekerja keras, dan aktif dalam kegiatan gereja dan masyarakat. Namun semuanya berubah ketika saudara Peter jatuh sakit dan tak kunjung sembuh, padahal dia telah menjalani banyak pengobatan medis. Dia baru sembuh ketika berdoa kepada leluhurnya. Waktu itu saya tiba-tiba sakit parah. Saya telah menjalani berbagai pengobatan oleh dokter, namun tak kunjung sembuh. Sampai akhirnya suatu hari, ayah saya datang untuk mengunjungi saya di rumah. Ketika datang, beliau mengatakan bahwa saya semalam bermimpi didatangi nenek saya. Katanya, ia rindu dengan saya. Kenapa saya tidak pernah datang di rumahnya? Dari situ, ayah saya curiga, jangan sampai saya sakit karena sakit yang diberikan oleh leluhur sebagai tanda mereka merindukan saya. Memang, orang Muna masih memiliki kepercayaan bahwa orang yang masih hidup masih menjalani hubungan dan relasi dengan para arwah yang telah meninggal. Mereka percaya bahwa para arwah inilah yang melindungi dan juga menuntun kehidupan manusia yang masih hidup. Akhirnya, bapak saya membawa saya ke Mokimu. Mokimu itu adalah imam sekaligus penatua adat suku Muna. Ketika berada di rumah Mokimu itu, ayah saya menceritakan apa yang saya alami. Dia juga menceritakan bahwa malam sebelumnya, nenek saya datang dan mengungkapkan kerinduannya kepada saya. Setelah mendengar cerita ayah saya, Mokimu itu meminta ayah saya untuk mempersiapkan ritual Kasumanga, untuk meminta perlindungan dari leluhur kami. Dala kau lima aku biar ikunya dia, bah aku ni piane aku sundupane, bah mampuniane, bah palingkuhane, bah tobiane, dohintakan lima aku biar ikunia, hampan do tugas kana we sekolah. Jadi empu lima aku, empu aeku, hafot focukua, haha atandukua, soka polino utokua, bah aku ni piane, aku dah dampuhane nia, kau ini tuzungu kana sumanga. Afalai komu nia, afia bakomu, afetapaki komu. Hinchumiu sumangko mate-mateno, bahwa sundu kana omu, bahami wau kana mukasodo, bahafenda kana omu, bahelen tobiani. Oidi takavu lima ku bea ekunia, kadano aini ni anomo pempoli kanau sukapoli nano utokua. Lala etani ano agwam. Lae, lawo, lawa, lawe, lawo. Aini esalane mon hinchumiu avwa ino, tasambili komnia, koimo sasunde omu dua osakino apiternia. Ndo tohata fula pasinia. Anamo poli otoha, fusalamachi otoha, fopoli otoha, fodadi otoha, mimo sakinonia. Inkade fula ikomu, hinchumiu, kompulu hafulundo, komo ono hama onondo, hinchumiu avwa inonia. Fopoli omotoha mi ainia. Koe fosunde omo avilolo sumanga. Inkano la pasimoni. Ritual Kasumanga dalam suku Muna di Sulawesi Tenggara adalah ritual membawa persembahan untuk memohon perlindungan kepada penguasa alam dan hidup manusia dengan perantaraan arwah dan roh-roh. Ritual ini digunakan untuk memanggil arwah leluhur agar ritual-ritual besar yang dilakukan manusia dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seringkali juga ritual ini digunakan untuk membantu masyarakat keluar dari kesusahan dan penderitaan
misalnya memohon kesembuhan dari penyakit. Upacara kesumbanga ini dapat dilakukan secara pribadi dalam satu keluarga. Waktu pelaksananya pun tidak mengenal siklus yang teratur. Artinya upacara ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Tempat pelaksananya pun juga tidak ditentukan, bisa di dalam rumah maupun di luar rumah. Upacara kesumbanga ini dilaksanakan dengan membawa persembahan, disertai harapan agar kekuatan gaib dan arwah-arwah dapat melindungi manusia. Beberapa hari setelah menjalani ritual kesumbanga, kesehatan saya berangsur-angsur pulih. Namun muncul keraguan dalam diri saya. Apakah saya telah melakukan penyembahan berhala atau tidak? Ketika saya memutuskan untuk pergi ke dukun kampung, padahal saya telah menjadi seorang Katolik. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk bertemu dengan pastor paroki dan menceritakan apa yang telah saya alami. Selamat pagi Romo. Ya, selamat pagi. Ada keperluan apa ya? Jadi begini Romo, beberapa hari yang lalu itu saya sakit berat. Nah, saya sudah berobat ke berbagai tempat, namun saya tidak mendapatkan kesembuhan Romo. Kemudian ayah saya meminta saya untuk bertemu dengan tetua desa. Oh, begitu. Lalu? Tetua desa kemudian mengatakan bahwa saya sakit karena leluhur. Alasannya karena saya sudah tidak pernah lagi mengunjungi mereka atau berziarah ke makam mereka. Nah, kemudian tetua meminta saya untuk melaksanakan ritual kesumbanga. Nah, setelah melaksanakan ritual kesumbanga, saya mendapatkan kesembuhan Romo. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya berpikir bahwa apakah saya ini tidak melakukan penyembahan berhala. Karena setahu saya, hal-hal mistis itu dapat dikatakan sebagai penyembahan berhala Romo. Jadi, bagaimana menurut Romo tentang hal ini? Begini, kamu harus paham dulu ritual kesumbanga itu apa. Di kampung ini, kita percaya bahwa kalau arwah orang yang sudah meninggal itu tetap tinggal bersama kita, masih ada ikatan kuat antara kita dan mereka. Nah, ritual kesumbanga dilakukan sebagai tanda bahwa kita yang masih ada di dunia tetap mengingat mereka yang sudah meninggal. Jadi, ritual ini tidak ada maksud untuk melakukan penyembahan kepada para arwah. Walaupun memang disediakan sesajen persembahan bagi mereka, tetapi itu hanya sebagai simbol bahwa kita yang masih tinggal di dunia ini masih tetap menjalin relasi dengan mereka dan menghargai mereka. Sebenarnya, paham ritual kesumbanga itu sudah cukup lama dilakukan oleh Pastor Michel Menu. Tapi saya akan jelaskan lagi kepada kamu bagaimana gereja memandangnya. Sebenarnya, prinsip dasar ajaran gereja Katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal adalah adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut. Kuasa kasih Yesus yang mengingat kita semua di dalam satu tubuhnya, itulah yang menjadikan adanya tiga status gereja, yaitu gereja yang berziarah, gereja yang sudah jaya di surga, dan gereja yang dimurnikan di api penyucian. Dengan prinsip kita sebagai anggota tubuh Kristus selayaknya saling tolong menolong dalam menanggung beban. Di mana yang kuat menolong yang lemah, maka jika kita mengetahui adanya anggota keluarga kita yang masih dimurnikan di api penyucian, maka kita yang masih hidup dapat mendoakan mereka secara khusus dengan memberikan atau mengajukan intensi khusus dalam misa kudus. Doa-doa kita yang kita persembahkan kepada mereka sangat berguna bagi jiwa-jiwa yang sudah
yang masih ada di dalam api penyucian. Bahkan dengan mendoakan jiwa-jiwa tersebut, kita mengamalkan kasih kepada mereka yang sudah meninggal. Dalam masa pemurnian ini, mereka terbantu dengan doa-doa kita, seperti halnya pada saat kita kesusahan sewaktu hidup di dunia ini. Kita terbantu dengan doa-doa umat beriman lainnya yang mendoakan kita. Nah, di sini mari kita lihat bahwa inkulturasi ini terjadi berdasarkan pemahaman yang hampir sama akan arwah yang telah meninggal. Kita bisa mengaitkan aspek eskatologi dan soteriologi dalam gereja Katolik ke dalam budaya Muna, terutama dalam ritual Kasumanga. Agama Katolik memiliki 3 status gereja yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu gereja yang masih berziarah, gereja yang sudah jaya di surga, dan gereja yang masih ada dalam pemurnian di dalam api penyucian. Sementara budaya Muna hanya memiliki paham bahwa ada 2 tempat arwah, yaitu di dunia ini dan yang sudah jaya di surga. Aspek soteriologinya terdapat pada pemahaman bahwa dalam gereja Katolik, Yesus Kristus penyelamat atau jalan keselamatan menuju gereja yang jaya, orang Muna yang telah menjadi Katolik akan dan harus tetap memegang teguh tradisi leluhur, namun harus melengkapi pemahaman bahwa keselamatan hanya dapat terjadi di dalam Yesus Kristus, dan gereja yang telah jaya selalu mendoakan gereja yang masih bersiara di dunia ini. Jadi kamu harus dan tetap melaksanakan ritual Kasumanga sebagai wujud doamu kepada leluhur yang sudah meninggal. Tapi saya sarankan sebaiknya kamu mengadakan juga perayaan Ekaristi setelah melaksanakan ritual Kasumanga. Dengan perayaan Ekaristi, kita yang masih hidup tetap memelihara budaya Muna dan tetap berpegang pada ajaran gereja Katolik. Oh, begitu ya Romo? Iya. Oke. Baik, terima kasih Romo atas solusinya. Saya permisi dulu. Iya, hati-hati di jalan ya. Romo.